Mencoba mengkomparasi begitu ya dengan industri fintech lending yang mana ada aturan untuk para nasabah ini tidak bisa meminjam lebih dari 3 platform di fintech lending. Kalau misalnya dari industri multi finance atau di Akulaku sendiri, Anda melihatnya apakah memang ini harus dikalibrasi juga terhadap industri multi finance atau disamakan begitu Pak Efrinal? Ya, jadi Akulaku Finance, bisnis paylater yang di Akulaku Finance secara institusional itu memang agak berbeda dengan fintech lending yang dalam hal ini peer-to-peer. Di peer-to-peer memang diatur sedemikian rupa. Kalau peer-to-peer kan lebih banyak minjam uang ya. Kalau kita kan membiayai barang, Mas. Jadi di paylater itu konsepnya sebenarnya bukan bukan dari pengambilan harus 3 dan lain-lain, enggak. Kita memberikan sejumlah fasilitas, plafon, limit, sehingga konsumen akan bisa bertransaksi seleluasa mungkin sepanjang limitnya masih tersedia dan pembayaran dia selama ini lancar. Jadi kita tidak ada pembatasan, algoritma kami tidak membatasi seperti itu hanya bisa di 3 tempat gitu. Yang penting dia punya pembayarannya lancar dan fasilitas limitnya itu masih tersedia, silakan belanja sepuasnya. Itu cara kami bagaimana memanjakan konsumen-konsumen kami. Oke, baik Pak Efrinal. Pak Efrinal, dengan statement Anda begitu ya di segmen sebelumnya yang melihat memang prospek dari bisnis di sektor ini memang masih cukup baik. Sebetulnya bagaimana dengan kompetitor? Karena kalau dilihat juga bank-bank besar pun mulai menggarap bisnis paylater ini Pak Efrinal. Apakah dengan mulai banyaknya pemain, mulai banyaknya kompetitor, ini juga nantinya akan menjadi wadah yang cukup ramai begitu dan juga sempit dari kalau kita lihat dari tingkat labanya? Ya, kalau kami masih yakin bahwa pemain ke depan kemungkinan akan masih bertambah, Mas Bram. Karena memang ini segmen yang sangat gurih, kemudian ini masih seperti blue ocean, artinya ini kuenya masih besar, tapi pemainnya masih sedikit ini. Ya, makanya kami yakin bahwa ini masih akan sustain ke depan dan makin akan tambah lagi pemain-pemain baru. Nah, terkait dengan perbankan, kalau kita lihat kan sebenarnya perbankan juga punya produk credit card. Ini kan kurang lebih paylater ya mirip seperti credit card gitu ya. Nah, tapi kalau kita lihat kembali bahwa dengan adanya regulasi di credit card, pembatasan di dalam interest rate, nah mungkin bagi perbankan, paylater ini adalah salah satu solusi karena dalam hal interest rate-nya itu kan masih belum diatur, masih bisa masih berlaku ya kurang lebih ya sesuai dengan market lah gitu. Jadi kalau di market misalnya 4-5% interest rate-nya itu kan jauh lebih profitable bagi bank ketimbang itu compare dan credit card gitu. Jadi kita Oke. tetap optimis akan tetap besar lah, akan tetap ini kuenya masih banyak Mas. Karena 52% market e-commerce di Asia Tenggara itu ada di Indonesia. Dan kita saat ini kembali lagi seperti saya katakan tadi, kita adalah pertumbuhan e-commerce terbesar di dunia itu ada di Indonesia, 30,5% gitu. Oke, jadi bisnisnya masih gurih begitu ya Pak Efrinal Anda katakan tadi. Nah, kalau misalnya dari Akulaku sendiri Pak Efrinal, terobosan apa yang kiranya sudah dipersiapkan juga untuk melawan kompetitor baru ataupun kompetitor yang dari segi pendanaan ini justru lebih besar? Bagaimana terobosan yang disiapkan? Ya, jadi kalau kita bicara di industri pembiayaan, tentunya kita harus memahami bahwa perusahaan pembiayaan itu hidupnya dari derived demand credit sales. Jadi kalau kita nggak ciptakan credit sales, ya mungkin kita nggak dapat prospek. Yang kedua, di dalam konteks bahwa regulasi kami mewajibkan kami untuk memiliki underlying pembiayaan, maka kita harus perbanyak merchant. Ya, jadi strateginya yang pertama itu adalah kita harus terus mengekspansi, memperluas kita punya merchant-merchant, baik itu secara online ataupun secara offline. Karena tentunya banyak juga toko-toko yang sebenarnya mereka tidak ada di marketplace sehingga kita perlu jemput bola. Yang kedua tentunya juga coverage area. Coverage area juga kita harus perluas karena tadi saya sebutkan Indonesia sebagai negara archipelago kita punya 17.000 pulau dan mungkin masih banyak 12 ribuan daerah kabupaten desa yang masih belum terkoneksi
Nah, kita berharap bagi daerah-daerah yang tidak ada blank spot, kemungkinan itu juga bisa kita menjangkau sampai ke sana. Yang ketiga, strateginya juga seperti layaknya perusahaan pembiayaan, kita mungkin tidak se-complicated dengan perbankan, makanya kemudahan dan kecepatan itu adalah salah satu kekuatan kami yang bisa membuat kita lebih bersaing dengan perbankan. Yang lainnya tentunya juga masalah pricing. Ya, masalah pricing ini kita mungkin bisa juga compete nanti dengan perbankan karena seperti kita ketahui bahwa masyarakat Indonesia itu belumlah sampai kepada tahap pricing sensitivity. Artinya yang penting bagi nasabah kita adalah yang penting saya bisa angsur berapa, bisa bayar berapa, ya udah that's it. Bukan bertanya oh berapa interest rate-nya gitu, bukan gitu. Nah, inilah yang membuat kami yakin bahwa ke depan kami akan tetap bisa survive. Di samping tentunya yang paling utama juga adalah bagaimana kita membangun strategic partnership dengan sejumlah merchant atau sejumlah vendor atau sejumlah produk-produk yang telah memiliki branding yang juga baik. Nah, kalaupun misalnya nanti kita mau lebih advance lagi, harusnya kita juga bisa melakukan strategi partnership, apakah itu dengan merchant yang ada terkoneksi di jaringan Mastercard, atau juga mungkin termasuk Visa Card gitu. Nah, ini adalah semua potensi yang menurut saya masih sangat besar dan itu belum tergarap secara maksimal. Nah, di sini kita baik itu dengan kawan-kawan di perbankan, kemudian dengan di peer-to-peer akan bersama-sama masuk di market ini, menikmati dan membesarkannya gitu. Oke baik, Pak Efrinal, dari statement Anda tadi Anda mengatakan akan memperluas jaringan merchant. Sebetulnya kalau memang tadi Anda katakan ada seleksi nasabah, untuk seleksi merchantnya sendiri seperti apa bentuknya, Pak Efrinal? Kalau strategi untuk seleksi merchant, yang pasti adalah kita akan bekerja sama utamakan dulu merchant-merchant yang marketplace yang sudah besar dan punya nama sebelum nanti kita masuk ke yang kecil-kecil. Karena ya ibaratnya sekali gebuk kita dapat ikan besar gitu loh ya. Nah, dan di dalam analisa resiko kami pun merchant-merchant ini juga kami lakukan evaluasi terhadap dari tim risk management. Kira-kira apakah e-commerce atau marketplace yang tersedia ini dari sisi kualitas portofolionya itu apakah baik atau bagaimana, sehingga itu akan mempengaruhi kami juga apakah akan lanjut atau berbanyak atau mungkin kita hentikan sementara gitu.